Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Kepala RS Masireus berteriak sambil melambaikan tangan kalau dirinya tidak akan pernah menyerah. Sedangkan si Linyang mendengar itu di dalam taksi, ia sangat ketakutan melihat tingkah agresif kepala RS itu. Si Linyang di dalam mobil, ia kemudian memegang kepalanya sambil berpikir, OMG, si tua ini lebih susah disingkirkan daripada si botak giant dulu. Melihat dari sikap kepala RS, seharusnya kondisi Gan sudah baik-baik saja, kalau begitu aku bisa istirahat dengan tenang. Tiba-tiba HP si Lin berbunyi, ternyata itu pesan dari ahli peracik obat bunga Chin. Ia menulis, Dewa, pil pengembalian roh sudah berhasil didekomposisi, saya masih perlu menyesuaikan ulang kekuatan obat, kalau tidak ada halangan besok sudah, bisa saya kirim. Si Lin yang melihat itu sangat senang, karena kali ini ia sudah bisa membantu ayahnya Xia. Ia juga berpikir memberitahu kabar ini nanti saja untuk menjadi kejutan. Di dalam mobil si Lin berpikir akhirnya kali ini bisa istirahat dengan tenang. Si Lin yang sudah turun dari taksi, ia kemudian berjalan ke asrama, namun tiba-tiba ekspresi si Lin berubah aneh. Ternyata di bawah asrama, si Lin sudah dihadang segerombolan orang. Si Lin yang melihat itu, ia berpikir, kayaknya masih belum bisa istirahat dengan tenang. Terlihat salah satu orang yang memiliki codet di wajahnya, ia sambil menghisap wudutnya, ia lalu menatap si Lin sambil berkata, jadi kau yang bernama si Lin, aku akan merepotkanmu untuk mengajakmu pergi mengikutiku. Si Lin dengan wajah santainya menjawab, mau pergi kemana? Mau mengundang aku minum teh tak? Sedangkan di pikiran si Lin, ia orang-orang ini mungkin satu kelompok dengan 30 orang yang aku kalahkan tadi. Orang bercodet itu kemudian melambaikan tangannya memberikan isyarat kepada anak buahnya untuk menghajar si Lin. Ia sambil berkata, kamu akan tahu kalau kamu sudah ikut. Sedangkan anak buah si Codek yang mengerti isyarat bosnya, ia langsung berlari menuju si Lin. Tak lama anak buah si Codet yang tadi mau menghajar si Lin sudah kembali di hadapannya dengan terjatuh. Si Codet yang melihat itu kebingungan. Si Codet kemudian melihat ke arah si Lin, sedangkan si Lin mengacungkan jari tengahnya sambil berkata, mau membawa aku pergi? Mari kita lihat kamu mempunyai kemampuan untuk membawaku pergi tidak? Mari maju ke sini. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba di depan si Lin sudah ada tangan yang siap mengenai wajah si Lin, namun si Lin masih dapat menghindarinya. Si Lin yang menghindari serangan itu, ia berpikir serangannya sangat cepat. Si Codet yang melihat si Lin dapat menghindarinya, ia sedikit terkejut, ia lalu menyerang sekali lagi. Si Lin masih dapat menghindarinya, tapi tidak hanya di situ, di saat si Lin berhasil menghindari serangan kedua, si Codet langsung memutar tubuhnya dan menyerangnya dengan sikutnya. Namun si Lin masih bisa menghindarinya dengan revelnya, namun tidak sampai di situ si Codet langsung mengayunkan kakinya untuk bersiap menendang si Lin. Si Lin yang melihat itu, ia sangat terkejut, ia berpikir situasinya sangat gawat, aku tidak bisa menghindarinya. Si Lin akhirnya terkena tendangan telak di perutnya dari si Codet, sampai membuatnya terdorong mundur yang sangat jauh. Sedangkan anak buah si Codet yang melihat si Lin yang terkena tendangan telak, mereka saling membicarakan kemungkinan yang dialami si Lin, dari mulai patahnya tulang iganya yang mungkin patah 3 atau 4 tulang, dan ada yang berpendapat si Lin akan langsung mati. Sedangkan di sisi si Linia yang sudah mendapatkan serangan telak, ia langsung berdiri. Anak buah si Codet yang tadinya meremehkan si Lin, mereka sontak terkejut bersama sampai matanya mau copot. Sedangkan di sisi si Codet, kakinya yang menendang si Lin tadi sulai bergemetar kesakitan. Ia berpikir sambil wajahnya mulai mengeluarkan banyak keringat, bocah ini, apakah dia mempelajari kungfu, jurus semacam badan besi, badannya keras sekali. Si Lin kemudian tersenyum lalu menatap si Codet sambil berkata, kakimu terasa nak, sudah cepat pergi sana periksa ke dokter.
Di saat Silin dan si Codet masih bertatap-tatapan datanglah segerombolan orang yang datang, ternyata orang-orang itu adalah murid universitas yang sama dengan Silin dan mereka adalah pengemas Silin dan mereka mau meminta tanda tangan Silin si Raja Nyanyi. Anak buah si Codet kemudian menghampiri si Codet, ia berkata kita harus mundur karena para murid universitas sudah mulai mendekat. Si Codet menerima usulan anak buahnya, ia kemudian berbalik untuk pergi. Ia kemudian melirik ke arah Silin lalu berkata, "Bocah, hari ini kamu beruntung." Gerombolan si Codet kemudian naik mobil dan pergi sedangkan Silin hanya melihat kepergiannya. Setelah mereka pergi, Silin kemudian memegang dadanya, sambil mengeluarkan ekspresi yang aneh. Ia berpikir sakit banget OMG, sakit banget. Silin kemudian berjalan masuk ke asramanya. Silin yang baru membuka pintu langsung disambut temannya. Temannya bertanya apa yang terjadi dan siapa orang-orang yang dibawa asrama tadi. Silin menghela napas lalu menjawab tidak tahu, tapi kemungkinan orang-orang itu satu geng dengan William Hu. Teman Silin yang mendengar itu ia sangat kesal. Ia kemudian menyuruh Silin, jika ada orang yang mencari masalah denganmu setidaknya panggil kami juga ingin membantumu sebagai teman. Teman satunya juga mengiyakannya walaupun dia terlihat sangat jelas ketakutan. Silin yang mendengar itu ia tersenyum sambil menepuk pundak temannya, ia berkata, tidak perlu, kalian adalah bukan lawan mereka, kalian sudah memiliki niat seperti ini saja sudah membuatku sangat senang, aku benar-benar terima kasih. Silin kemudian masuk ke kamar mandi, ia terduduk sambil memegang dadanya yang terasa sakit. Ia berpikir, hasil dari menahan serangan tadi benar-benar sakit, aku tidak menyangka, masih ada musuh yang begitu kuat. Sepertinya hanya meminum pil level dasar saja juga tidak ada gunanya, pemula berbakat apanya, aku saja hampir mati oleh orang bercodet itu, mungkin sebaiknya aku belajar bela diri yang beneran. Silin kemudian ingat sesuatu, Silin lalu memegang HP-nya untuk meminta bantuan dari seseorang. Silin kemudian mencari kontak no HP-nya, karena menurut Silin orang yang mau dihubunginya dia dulunya sangat hebat dan saat kecil sudah sangat kuat. Silin lalu menelponnya dan meletakkan HP di meja. Silin sambil melihat HP-nya dia memohon semoga teleponnya terhubung, tak lama notif bahwa telepon telah terhubung. Orang yang ditelepon Silin mulai perlahan-lahan mulai muncul di HP Silin. Ternyata orang yang ditelepon Silin adalah Dewa Sakti atau Sun Gokong. Silin yang melihat Sun Gokong mengangkat teleponnya sangat senang. Sun Gokong masih memakan buah, ia kemudian melirik ke arah Silin. Sun Gokong dengan pose kerannya ia kemudian menanyakan keperluan Silin menelpon dirinya. Silin kemudian memasang wajah imutnya, dengan mata yang berbinar-binar, ia lalu memohon kepada Sun Gokong untuk memberinya sebuah buku rahasia kungfu. Mohon Dewa Sakti mengabulkan permohonan kecilku ini. Sun Gokong sambil memakan buahnya, ia menjawab, Sang Dewa, hanya ada cara dewa, mana mungkin memiliki hal kecil seperti buku rahasia kungfu. Silin masih memasang wajah imutnya, ia kemudian menanyakan cara dewa yang bisa dipelajari oleh pemula yang berbakat. Sun Gokong yang mendengar perkataan pemula berbakat ia sedikit bingung. Sun Gokong menatap Silin dan masih memakan buahnya, ia berkata, berarti untuk manusia, aku mana mungkin mempunyainya. Tapi mungkin kalau kamu berebut di grup mungkin kamu bisa mendapat barang yang berguna dari dewa kecil. Silin yang mendengar itu kemudian menangis, sambil mengadu ke Sun Gokong, Dewa Sakti, aku selalu tidak berhasil rebutan, ada tidak cara agar bisa berhasil berebut? Sun Gokong kemudian menjelaskan kalau dewa-dewa itu semuanya merebut menggunakan mantra, apakah kamu tidak tahu? Kalau tidak menggunakan mantra mana mungkin bisa berhasil merebut segampang itu. Kalau aku memakai jurus membagi badan untuk terus memperhatikan HP, namun tetap jarang dapat. Silin yang mendengar itu terkejut, ia berkata benar saja saat rebutan terasa tanganku kurang cepat, ternyata ada cara curang juga ya. Sun Gokong yang kebingungan ia kemudian menanyakan curang? Itu benda apa? Silin memasang wajah anehnya sambil melambaikan tangannya, ia berkata tidak, sedangkan di dalam pikiran Silin, ia sudah mempunyai cara yang sangat bagus. Silin lalu tersenyum senang, sambil berkata, terima kasih Dewa Akti, sekarang aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Silin kemudian mematikan teleponnya. Silin kemudian memanggil temannya kemudian menjawab, Silin dengan wajah anehnya ia,
kemudian menanyakan apakah ada cara untuk merebut ampo di WeChat, sedangkan di pikiran Silin jika kalian curang aku juga ikut curang. Teman Silin menjawabnya, ada nanti aku kirim. Silin ia sangat jengkel dan menyuruh temannya untuk mengirimnya sekarang. Teman Silin kemudian mengirimnya, Silin langsung menginstalnya. Beralih scene di pagi hari terlihat Silin yang bangun tidur ia kemudian melihat Hapya dan sangat senang, karena cara untuk merebut ampo tadi malam berhasil. Silin kemudian membuka amponya. Ia mendapatkan pil jiwa ini dapat menambah panjang umur 10 tahun. Silin yang melihat itu agak kebingungan karena tidak tertera level untuk menggunakan pil ini. Namun ia berpikir kalau tidak ada levelnya berarti bisa dimakan manusia biasa harusnya. Silin yang mendapatkan barang yang sangat hebat ia sangat senang. Silin berpikir karena hari ini tidak ada kegiatan ia akan mengajak Silia untuk berlatih menyanyi. Beralih scene di tempat latihan menyanyi, terlihat Silin dan Silia yang sedang mengobrol, dan diperhatikan oleh semua orang. Silin masih asik mengobrol dengan Silia sehingga tidak memperhatikan orang sekitar, sehingga orang-orang mulai membicarakan mereka berdua adalah pasangan yang serasi yang laki jenius dan yang cewek cantik, namun ada juga yang tidak menyetujui hubungan mereka. Namun obrolan mereka terhenti karena mendengar seseorang yang berkata, "Yi, ini bukankah raja nyanyi yang lagi populer belakangan ini?" Ternyata yang berkata tadi adalah Style, salah satu wanita tercantik di universitas selain Silia. Aku dengar kamu berhubungan dengan primadona polos Silia, dan ternyata benar. Sedangkan orang-orang yang di belakang Style, semuanya sampai mengeluarkan air liur dan entah mata mereka menatap kemana. Style kemudian berjalan mendekati Silin. Ia lalu mengelus tangan Silin sambil berkata, "Oh iya raja nyanyi." Dia lalu mendekatkan wajahnya ke wajah Silin sambil berbisik, "Yang sangat dakam itu, boleh tidak ajak Aju juga?" Silin yang mendengar itu ia lalu memegang tangan Style, sambil bertanya, "Sangat dalam berapa dalam?" Style menjawab dengan wajah menggedanya, "Seberapa dalam? Kalau kamu mau tahu kamu ukur saja sendiri berapa dalam." Silin lalu memperkuat pegangannya ke tangan Style. Style yang merasakan sakit ia terkejut, sedangkan Silin hanya tersenyum sambil berkata, "Tapi sayang, aku tidak suka naik bas umum. Bagi penonton jangan dipikirnya terlalu serius. Oke, lanjut." Silin kemudian mendorong Style yang terdorong mundur ia berkata, "Kamu dikasih anak enggak mau," sedangkan Silia yang melihat itu kebingungan. Style kemudian berjalan pergi ia kemudian melirik ke arah Silin lalu berkata, "Silin, kamu tunggu saja ini belum selesai." Silia yang masih kebingungan ia kemudian mendekai Silin, ia lalu bertanya, "Silin, kenapa waktu kamu bilang tidak mau naik bas umum, dia bisa marah begitu?" Silin kemudian membisikkan ke telinga Silia dengan wajah yang sedikit menggoda Silia ia berkata, "Ini ya karena, titit." Tidak tahu apa yang dikatakan Silin namun muka Silia setelah mendengar perkataan Silin mukanya langsung memerah dan aneh. Silia kemudian memukul Silin sambil berkata mesum. Namun tiba-tiba HP Silin berbunyi, Silin kemudian mengangkatnya. Ternyata yang menelpon adalah si botak Giant. Giant mengatakan ada kabar buruk lalu menyuruh Silin untuk menolongnya. Silin yang tidak tahu apa yang terjadi, ia kemudian menyuruh Giant untuk mengatakan apa yang terjadi sebenarnya, ngomong yang jelas, sedangkan di pikiran Silin, apa orang-orang dari William Hu bikin masalah di rumah sakit. Giant kemudian menjelaskan bahwa ada satu orang yang bernama kepala rumah sakit yang terus menggangguku terus, sampai aku tak bisa istirahat. Silin yang mendengar itu sedikit terkejut. Ia berkata, aku sudah tahu. Oke nanti aku ke sana." Sedangkan Silia hanya terdiam melihat percakapan Silin dan Giant. Silin kemudian menatap Silia dan terjadi hening sesaat, lalu mereka berdua lalu tertawa bersama. Beralih scene, diperlihatkan di rumah sakit. Terdengar keributan, dan ternyata yang membuat keributan adalah kepala rumah sakit, dan si botak Giant. Kepala rumah sakit memohon kepada si botak Giant, untuk memanggil gurunya yaitu Silin.
Kalau tidak ia minta diajari oleh si botak Giant karena Giant adalah murid Silin, pasti ia sudah diajari teknik medis jarum emas roh. Dan kepala rumah sakit juga menawarkan imbalan yang sangat besar, sampai menawarkan teman wanita anaknya. Si botak Gian yang didesak oleh kepala rumah sakit ia sangat takut. Ia juga mengusir kepala rumah sakit karena dia mau istirahat. Sedangkan anak buah Giant yang melihat kedua orang itu yang terus berdebat, mereka berpikir, orang itu katanya kepala rumah sakit Tami malah terlihat seperti idiot. Dan ada juga yang berinisiatif untuk membunuhnya, namun salah satu menghentikannya karena kalau mereka membunuhnya, mereka akan dihajar oleh orang-orang yang di bawah. Salah satu anak buah Giant kemudian melihat ke bawah, dan terlihat banyak sekali orang yang berkerumun. Dia berkata kalau kita membunuhnya kita pasti akan mati juga. Dan terlihat banyak orang yang di bawah, ada yang membawa telur dan sepaduk yang bertuliskan, tangan ajaib menghidupkan orang mati. Tabib Hautuo yang ada di Dunua, mereka semua memuji kepala rumah sakit karena telah menyembuhkan mereka, atau kerabat mereka. Dan terlihat Silin yang berdiri di belakang kerumunan orang itu sambil menatap mereka semua. Silin yang mereka semua sangat menghormati kepala rumah sakit. Ia berpikir, tak kusangka kepala rumah sakit tuh, ini sangat dihormati di kalangan masyarakat. Kelihatannya dia adalah dokter yang baik. Silin kemudian berjalan masuk ke rumah sakit. Silin kemudian masuk ke kamar si botak Giant. Si botak Giant yang melihat gurunya datang ia sangat senang. Gian dengan wajah yang sangat senang ia menyapa gurunya itu. Silin lalu berkata, "Botak Giant, kelihatannya kamu sudah tidak apa-apa. Bagus sekali, bukannya kamu bilang, tadi, kepala rumah sakit mengganggumu, kenapa sekarang tidak ada?" Gian kemudian menjelaskan, tadi kepala rumah sakit menerima panggilan darurat, dan dia langsung pergi menolong pasien darurat itu. Dengar-dengar, kayaknya pasien stroke yang ada di lantai ini kamar nomor 96. Silin yang mendengar itu ia terkejut. Ia berpikir, pasien stroke, kamar nomor 96, bukankah itu kamar ayahnya Silia? Silin kemudian langsung berlari menuju kamar itu. Ia sambil berpikir, pasti iya, sialan, kenapa di saat begini? Silin kemudian mengeluarkan HP-nya, untuk memberitahu peracik obat Chin. Silin lalu mengirimkan pesan, bagaimana proses pembuatan pil pembangkit roh bisa cepat tidak, namun naas sinyal yang buruk penyapun loading. Tak lama peracik obat Chin membalas, malam ini sudah hampir jadi. Silin membalas, aku perlu sekarang juga paling lama 10 menit. Peracik obat Chin membalas, kalau dewa besar buru-buru membutuhkannya, aku hanya bisa membagi pil menjadi beberapa agian, dan harus digunakan rutin ke pasien, tapi kalau begitu, nantinya bisa sadar atau tidak, itu tergantung keberuntungan. Silin membalas oke. Begitu saja Silin masih terus berlari. Ia berpikir, aku sudah berjanji kepada Silia untuk menyelamatkan ayahnya, aku tidak boleh membuatnya kecewa, menyelamatkan nyawanya dulu lebih penting, kalau tidak sadar nanti cari cara lain, atau bikin pil pembangkit roh satu lagi. Beralih scene, di ruang UGD terlihat para dokter yang sedang melakukan operasi, dan salah satu dokter membuka maskernya. Ia berkata, kepala rumah sakit pasien sudah tidak ada harapan lagi, kita sudah tidak usah membuang tenaga lagi. Kepala rumah sakit yang mendengar itu ia kaget lalu menjawab, selama pasien masih bernapas, kita sebagai dokter, kita tidak boleh menyerah, kamu bahkan bisa berkata segampang itu, keluar kamu dari sini. Dokter berkacamata itu kemudian berjalan keluar sambil berkata, iya, kepala rumah sakit benar-benar baik hati. Dokter itu kemudian keluar dari tempat operasi, ia langsung didatangi oleh Ibu Silia. Ia bertanya tentang keadaan suaminya. Dokter itu sambil menutup mata ia berkata, apanya yang gimana, sudah tidak ada harapan lagi, menurutku bahkan dewa pun tidak bisa menolongnya. Silin kemudian sampai, ia kemudian menanyakan keadaan ayah Silia, apa ada di dalam. Ibu Silia kemudian menengok ke belakang sambil menangis. Ia berkata, Silin, kata dokter, ayah Silia sudah tidak tertolong lagi. Silin kemudian menenangkan Ibu Silia. Ia berkata, ia memiliki cara untuk menyelamatkannya, aku masuk dulu untuk mencobanya. Ibu Silia yang mendengar itu ia sangat kaget. Silin kemudian berjalan masuk ke ruangan operasi, namun ia dihentikan oleh dokter itu. Dokter itu berkata, kamu mau apa? Ini adalah tempat operasi.
tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke dalam. Dokter itu kemudian mengingat Silin, ia berkata, aku ingat, kamu adalah pemuda kaya waktu itu, tapi sekarang uang pun tidak berguna, dan di mana Silia, ayahnya sudah mau mati malah dia belum datang. Silin yang mendengar itu ia lalu memegang kepala dokter itu lalu mendorongnya ke dinding. Silin menatap dokter itu sangat tajam dengan aura membunuhnya. Ia berkata, aku ingatkan kamu, kalau masih menggangguku di sini. Silin kemudian mendekat ke kepala dokter itu sambil berkata, akan aku bunuh kamu. Dokter itu yang diancam Silin hanya terdiam ketakutan. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye, dadah.